Selalu ada hikmah. Kita lanjut lagi dengan narasumber kita yang luar biasa, Kanisa. Dan tadi sudah beliau singgung sebetulnya tentang bagaimana perjuangan orang tua ya. Kalau pertanyaannya adalah, hal-hal apa yang ada pada diri beliau-beliau ini, ayah bunda beliau, yang bikin nancep sampai bisa memotivasi untuk sampai titik ini. Berjuangnya itu nggak mudah loh. Kalau nggak karena ada motivasi atau support system yang baik, jelas mungkin bisa jadinya nyerah di tengah jalan. Ceritakan dong tentang beliau-beliau ini. Alhamdulillah Allah lahirkan aku dari kedua orang tua, ibu sama bapak. Aku biasanya manggilnya mama sama bapak ya. Ya. Jadi ibu bapakku sebenarnya asli Jawa Timur. Jadi bukan orang Jakarta gitu ya. Tapi merantau ke Jakarta itu alasannya terdengar sederhana tapi itu sangat dalam, yaitu adalah pendidikan. Kenapa? Karena menurut ibuku di Jakarta tuh pendidikan akan lebih mudah gitu ya. Lebih banyak pilihan juga. Betul, untuk aksesnya lebih mudah gitu. Jadi akhirnya waktu itu bukan di umur aku tapi umur kakakku waktu masih kecil merantau ke Jakarta. Sedikit info, berapa bersaudara Kanisa? Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Laki yang perempuan satu-tiganya? semua. Perempuan semua gitu. Iya, Lanjut gitu. gimana? Jadi akhirnya karena itulah gitu ya, jadi belajar gitu bahwa ibu tuh sangat memprioritaskan pendidikan kita semua. Dan hal simpelnya karena waktu itu kita sempat kerja tinggal di rumah orang ya, karena ibu waktu itu kerja jadi ART. Nah di situ salah satu soft skill yang aku lihat itu ibuku tuh selalu setiap ada uang masuk tuh yang diprioritaskan tuh bayaran. Dulu masih masih bayaran SPP gitu ya sekolah. Jadi dari situ semakin merasa bahwa pendidikan itu sangat penting di mata kedua orang tua. Karena ngelihat amat sangat diprioritaskan. Betul, gitu ya. Akhirnya melihat kerja keras keduanya, dua-duanya sama kerja. Bapak waktu itu sempat kerja jadi security juga, terus ibu kerja jadi ART di rumah orang gitu ya. Akhirnya situ semangat belajarnya tinggi, jadi lebih ya memang dari SD SMP itu punya semangat untuk juara kelas gitu. Jadi Kanisa dan sekeluarga itu tinggal di rumah tempat ibu kerja? Iya, jadi ada rumah kecil dikasih rumah kecil di. Jadi rumahnya di area tempat kerja itu ya. Iya, karena rumahnya rumah besar sekali gitu ya. Jadi kita dapat rumah gitu di situ, tinggal di situ. Jadi secara tidak langsung melihat bagaimana kerja keras orang tuaku sih sebenarnya. Mungkin secara tidak langsung itu mempengaruhi psikologis aku untuk jadi juara kelas, semangat belajar gitu ya, kayak gitu. Nancep ya itu ya. Betul. Meskipun mungkin nggak ngomong ya. Betul. Di saat di tempat lain ada yang dipatahkan sendiri oleh orang tuanya, nggak usah mimpi-mimpi terjauhan kamu, udah nanti kamu bakal ini. Jadi ngelihat dari kecil ya Allah, setiap kali dapat uang meskipun kata kasarnya mohon maaf segitu-gitunya selalu buat pendidikan dulu. Iya, jadi ibu tuh selalu memprioritaskan bayaran sekolah. Jadi memang itu yang diprioritaskan. Dan akhirnya melihat itu semua dan salah satunya bapak itu selalu hadir gitu ya kalau misalnya terakhir tuh waktu seleksi beasiswa untuk S2 itu selalu ada gitu mau kemana, karena aku nggak bisa naik motor ya, jadi di kemana-mana diantar sama bapak. Nah itu jadi semangat sendiri gitu, mau nggak mau berusaha yang terbaik agar bisa ya memperbaiki kehidupan melalui pendidikan waktu itu. Ditungguin di tempat les, di tempat ujian. Betul. Sampai hujan-hujanan. Hujan berangkat. Waktu itu sempat sampai hujan-hujanan juga. Wah itu sih nancep banget sih, Masya Allah. Pernah ngalamin dibully nggak Kak? Terkait, mohon maaf ya, kadang mungkin teman sekolah ada yang ngerasa sombong atau gimana gara-gara terkait profesi mama, bapak. Dulu pernah waktu masih kecil ya di sekolah dasar. Karena kan dulu di sekolah dasar ya ada sedikit bullying bahasanya yang mengarah ke profesi ibu. Pilihan juga sampai hari ini sih aku tidak pernah merasa malu ya. Justru I'm so proud of it. Aku sangat bangga. Bahkan ketika aku post di sosial media, aku sangat bangga dengan kedua orang tua aku, dengan kerja keras mereka. Makanya yang aku highlight kerja keras mereka. Gitu. Betul banget. Di saat ada orang juga yang malah hancur gara-gara mulut orang, cacian dan hinaannya. Tapi aslinya juga, Koko juga menyaksikan ada orang-orang yang bisa malah jadikan itu motivasi banget. Walaupun kata kasar lihat ya, saya bisa buktiin suatu saat bisa sukses meskipun sekarang kamu hina-hina. Tapi ya ketika beliau fokusnya dengan perjuangan ayah bunda, wah ini yang mahal sih, Masya Allah. Dan ini juga mungkin pesan juga buat bagi seluruh orang tua yang nonton, bahwa anak-anak kita itu ternyata ngelihat ya, semua pengorbanannya, nggak ada yang sia-sia sama sekali. Dan itulah yang membuat anak ini jadi lebih berusaha sekali lagi, Masya Allah. Ya. Dan saat ini masih sehat ya ayah? Alhamdulillah keduanya masih sehat. Mohon doanya. Kalau sekarang aktivitas
beliau berdua hari ini ngapain aja? Kalau ibu, karena aku emang ibu tuh ibu rumah tangga ya, setelah sempat sakit jantung, jadi setelah itu istirahat, jadi lebih ke ibu rumah tangga aja. Terus kalau ayah, karena nggak bisa diem, bapak tuh nggak bisa diem, betah di rumah. Nggak betah di rumah. Sebenarnya udah pensiun gitu ya, udah misalnya usianya udah di atas 60 gitu, tapi sambil kerja sambilan juga sih. Iya, sudah harus banyak ya yang sudah usia menikmati sebetulnya, anak-anaknya juga alhamdulillah mungkin sudah berhasil. Tapi ya begitulah namanya orang tua, terbiasa dulu setiap hari bak-bak kanting tulang, tahu-tahu harus diem di rumah nungguin anak datang, Masya Allah. Dan tapi memang kebahagiaan mereka yang paling tinggi adalah ketika kumpul sama keluarga, itu mahal sekali ya. Nah itu dia pemirsa, makin inspiratif tentang perjuangan orang tua beliau sampai akhirnya bisa di titik ini, anak-anaknya Masya Allah. Nah untuk itu kalian jangan kemana-mana, kalau masih banyak pertanyaan selanjutnya tetap di Kisah Selalu Ada Hikmah. Pun kondisi kita saat ini itu tidak menjadi batasan, namun sebaliknya itu menjadi motivasi yang harusnya bisa membuat kita menjadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Gitu.